Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 9 di subtema 3 Tokoh Penjelajah Angkasa Luar. Di pembelajaran 2 kita akan belajar Bahasa Indonesia, IPA dan SBDP di halaman 149 sampai dengan 158. Yuk di-subscribe dulu adik-adik, klik loncengnya, like dan share juga. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Adik-adik, kita lihat di sini ada gambar Edo yang sedang menggunakan teleskop. Nah, kita baca dulu ya. Ada bacaan judulnya Penemu Teleskop Pertama. Nah, dia namanya Frederick William Herschel, adik-adik. Dia adalah ilmuwan dan dia tokoh astronomi Inggris yang lahir di Jerman tahun 1738. Jadi dia punya rasa ingin tahu yang tinggi dari apa yang ada di langit, makanya dia menciptakan teleskop ini. Ya, namun jadi beberapa kali gagal, namun dengan kegigihannya akhirnya dia bisa menciptakan juga, ya. Nah, dengan teleskop ciptaannya ini dia menemukan planet Uranus adik-adik. Awalnya dia beri nama planet ketujuh ya, dari matahari dengan nama Sorgium Sidus. Nah, kemudian nama itu diberikan sebagai penghormatannya kehadap Raja George ketiga dari Inggris. Kemudian Johann Bode, seorang astronom Jerman, mengusulkan nama Uranus yang berasal dari dewa Yunani kuno. Nah, tentunya penemuan dia membuka mata kita bahwa angkasa luar memiliki misteri yang dapat kita telusuri terus-menerus. Nah, kemudian adik-adik sekarang kita lihat masih ada lanjutan sedikit ya. Nah, kemudian ini ada sedikit tugas ya, setelah membaca artikel di atas, disusun bersama dengan teman dampak yang ditimbulkan. Nah, dia membuka mata kita bahwa angkasa luar menyimpan banyak misteri yang dapat kita telusuri terus-menerus. Lalu kemudian kita lihat, tahukah kamu apa yang membedakan planet dalam dan planet luar selain keduanya dipisahkan oleh sabuk asteroid? Nah, kita coba lihat di sini ya. Nah, kalau di sini faktor pembeda yang pertama ini adalah dari kalau di sini karena sama Karina kecilkan lagi aja ya. Nah, kalau yang pertama ini faktor pembeda dari planet berukuran kecil dan besar itu adalah dari ukurannya ya, ini. Lalu terdiri atas benda padat, kalau yang luar terdiri dari gas, ini dari bahan penyusun. Kalau ini nomor 3 itu jaraknya dari matahari, nomor 4 itu adalah waktu revolusinya. Ya. Nah, kemudian berdasarkan gambar tersebut, lakukan perbaikan model tata surya 3 dimensi yang sudah kamu buat. Nah, ini terkait dengan pembelajaran sebelum-sebelumnya ya, adik-adik ya. Jadi Karina akan lewatkan. Kemudian berikutnya tempat tanpa bayangan. Nah, ini ada bacaan ya, ini dari surat ya, surat dari sahabatku Ina. Halo Ina, bagaimana kabarmu? Nah, ini ya. Nah, boleh dibaca dahulu adik-adik untuk bacaan ini. Kemudian kita akan menjawab bagian berikutnya. Gambarkan dan jelaskan tentang peristiwa yang terjadi di cerita di atas. Nah, ini ya, Karina buatkan. Di sini Arika menulis surat kepada Ina, sahabatnya. Arika menceritakan perjalanannya mengunjungi Tugu Katulistiwa yang berada di kota Pontianak. Di dekat tugu tersebut pada waktu tertentu, benda tidak memiliki bayangan karena matahari berada di garis lintang 0 derajat. Kemudian yang kedua, yang B, gambarkan dan jelaskan peristiwa serupa yang terjadi denganmu atau orang-orang yang kamu kenal dengan menggunakan diagram berikut. Ini contohnya Candi Borobudur ya. Andi menulis surat kepada temannya yang bernama Benny. Andi menceritakan perjalanannya ke Candi Borobudur. Andi menceritakan keunikan Candi Borobudur yang memiliki relief terbesar serta lengkap di dunia. Lalu buatlah surat kepada teman atau kerabatmu tentang pengalamanmu berkunjung ke tempat yang menarik. Nih contohnya ya. Karina buatkan, sahabatku Denny. Halo Den, bagaimana kabarmu? Semoga baik-baik saja seperti aku ya. Aku ingin menceritakan pengalaman menarikku padamu. Semoga lain waktu kita dapat mengalaminya bersama. Liburan akhir tahun ini keluarga aku datang ke Jogja. Sebenarnya aku ingin pulang ke Bandung. Baru 1 semester tinggal di Jogja tapi aku sudah menjelajah banyak tempat loh Den. Ternyata pantai-pantai di Jogja bagus-bagus. Ada Pantai Indrayanti, Drining, Lambor, Kukup, Krakal, Baron. Nah, rasanya tidak cukup sehari mengunjungi ke pantai-pantai itu. Seru sekali liburan bareng keluarga di Jogja.
Bagaimana liburanmu, Den? Seru kan? Masa seorang Denny Surendra hanya berdiam diri di rumah? Pastinya waktu 2 hari libur saja bisa untuk jalan-jalan, apalagi libur sebulan. Kamu datang ke Jogja saja, Den. Bagaimana kalau liburan semester depan kita liburan bareng di Jogja? Den, aku sudahi dulu ceritaku ya. Sampai jumpa lagi. Salam manis. Nah, itu contohnya ya, adik-adik nanti boleh ubah sesuai dengan pengalaman adik-adik. Nah, ini ada sedikit bacaan, boleh silakan adik-adik baca lagi juga tentang seni patung konstruksi. Ya, ini seperti miniatur seperti ini adik-adik ya. Nah, sekarang berdasarkan bacaan tadi, diskusikan untuk mencari informasi berikut. Yang pertama, lengkapi tabel berikut dan cari tahu alat dan bahan yang digunakan pada patung dan tema yang disajikan. Ya, nih lihat di sini. Nah, yang pertama ini gambar yang nomor 1 adalah alat transportasi. Ya, kemudian bahan yang digunakan adalah tang, lem, besi, jam bekas, dan kawat. Lalu yang dua ini tuh dia kayak robot-robot gitu ya, dia action atau figur, gunting, lem, cutter, kardus bekas, penggaris, spidol, dan pensil. Kalau ini nih alat transportasi helikopter. Nah, kemudian ini lem, gunting, bola tenis, sedotan, minuman, kemasan minuman, dan jarum pentul. Kalau ini dia alat transportasi juga ya, seperti mobil nih, lem, gunting, botol oli bekas. Kemudian berikutnya ada gambar hewan. Lem, kayu, ranting, kayu amplas, pernis, gergaji, dan cutter. Lalu ini ada juga makhluk luar angkasa ya dari tang, lem, besi, sendok makan, dan sendok garpu. Nah, patung mana yang paling kamu sukai? Kalau ini sesuaikan dengan adik-adik ya. Mau adik suka yang mana? Karena tidak jawabkan. Nah, terakhir di bagian ayo renungkan, nilai dan sikap apa saja yang kamu dapatkan dari para tokoh penemu. Beberapa sikapnya yaitu bekerja keras, ya, tekun, tidak gampang menyerah, dan juga percaya diri. Yang kedua, hal apa lagi yang kamu ingin ketahui tentang para tokoh penjelajah? Mungkin tentang ilmuwan yang menemukan planet Neptunus ya. Jika kamu ingin menjadi penemu, alat atau benda apa yang ingin kamu temukan? Ya, dan apa manfaatnya? Nah, kalau mungkin karena contohkan penemu buku anti air ya, supaya nggak basah kalau hujan. Nah, di bagian kerjasama dengan orang tua, diskusikan dengan orang tuamu tentang alat atau benda yang belum ditemukan sampai sekarang. Nah, menurut saya benda yang dapat membantu dan mempermudah belajar yang belum ditemukan adalah tas sekolah yang bisa membuka dan menutup otomatis ya. Ini contoh saja. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.